Ya misalnya Leopard gitu ya. Walaupun ini nggak ada fitur kursi pemijat gitu kayak mobil-mobil Cina lainnya yang itu jadi gimmick menurut gue. Mirip-mirip sama kayak mobil Jepang lah. Jetour Dashing. Buat kalian yang pengen mobil yang galak, nggak cuma tampangnya tapi performanya juga galak, cuma dia tetap bisa ngasih kenyamanan dan juga kemewahan. Inilah dia. Kita bakal bahas apa yang menarik dari SUV keluaran dari Jetour ini. Tonton terus videonya. Kita mulai dari tampangnya. Kenapa gue bilang mobil ini galak? Kalau di jalanan ini pasti mengintimidasi banget. Lihat nih. Pertama dari kap mesinnya gue suka. Ini tuh jadi kayak terinspirasi dari Iron Man, tapi yang lebih ke binatang-binatangan gitu loh ya. Gimana ya ngegambarinnya? Jadi nih, ini tuh dia ada kontur kayak gini gitu. Yang bikin tuh dia seolah-olah mobil ini bertenaga dan gahar banget gitu. Terus ini juga gede banget. Jadi kayak muka dari apa ini ya, kayak misalnya Leopard gitu ya. Lampunya bertingkat dan semuanya juga pastinya udah LED. Nah, kita lihat ke bagian samping. Di bagian samping juga banyak kontur yang bikin mobil ini tuh jadi kelihatan lebih berotot nih di bagian sininya. Jadi lebar dan memang secara dimensi ini juga berasa banget gedenya ketika disetirin. Klaimnya dari si Jetour juga ini jadi SUV B segmen yang terbesar di kelasnya. Memang rasanya gede sih pas nyobain ya. Handle pintunya dia udah rata sama body, jadi lebih seamless kayak gitu ya. Terus di sini juga ada padding-padding yang ini juga nggak cuma sekedar lurus, tetap ada kontur-konturnya yang bikin tampilannya tuh jadi nggak monoton bagian sampingnya. Dia pakai pelek 23555, bannya ring 19. Sementara di belakang lebih rame juga kayak bagian depannya, dimulai dari spoilernya yang di sini udah ada high mount stop lamp juga nih, ada sensornya. Jadi lebih futuristis lah gitu ya kelihatannya. Terus defogger, wiper udah standar, ada lagi tulisan Jetournya. Dan ini lampunya juga unik, dia kayak checkboard gitu ya. Ada aksen-aksen checkboardnya yang bikin jadi ciri khasnya tuh makin kelihatan. Begini ada tulisan Dashing dan ada diffuser di bagian bawahnya. Sementara knalpotnya tidak kelihatan. Padahal ini masih pakai mesin bensin turbo. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam kabin ya. Tadi yang gue bilang, walaupun mobil ini tuh galak gitu ya, kelihatannya kalau dari luar, tapi bagian dalamnya tuh, wow, mewahnya dapet, nyamannya juga dapet. Kita coba nyalain dulu biar nggak panas. Nah, yang pertama, suara mesinnya ini khas dari kayak pabrikan-pabrikan Jepang gitu, lebih halus, minum getaran. Ini gue suka. Ini juga pastinya menambah kenyamanan gitu ya. Terus material-materialnya, plastik-plastik itu nggak kelihatan sama sekali, nggak kelihatan murahan. Mulai dari aksen ininya, terus ini kulit yang empuk-empuknya, udah gitu ada jahitannya, di sini juga empuk-empuk, ada aksen merah dan detailnya juga dia diperhatiin banget karena di sini juga ada aksen-aksen kayak ngalir gitu ya. Setirnya juga udah kulit, kanan kirinya udah ada tombol-tombol yang lengkap, bahkan di sini ada pedal shift, terus udah gitu ada layar yang ganda gitu, jadi MID sama infotainment itu dibikin nyatu, tentunya dengan fungsi yang beda. Ini lebih ke teknis, sementara ini lebih ke hiburan kabin. Nah, dia juga koneksivitasnya udah bisa Android Auto sama Apple CarPlay tanpa harus pakai kabel, enaknya kayak gitu. Terus kalau misalnya butuh kabel tetap ada USB. Nah, ini kita bisa ada kabel juga di sini, juga bisa ada wireless charging. Jadi praktis banget buat naruh handphone di sini, dan ini juga 40 watt, harusnya sih lumayan signifikan gitu ya ketika dipakai. Tuas transmisinya juga ini kelihatan mewah dan modern, nggak sporty memang, tapi kelihatan mewah dan modern. Ada lapisan kulitnya juga. Terus di sini juga ada tombol-tombol, bahkan sini kayak ada knob yang buat mengoperasikan head unit tanpa harus kita gini-gini. Kalau lagi nyetir ribet, jadi tinggal gini aja sambil nyender nih ya. Tinggal dioperasin gini. Wah, ini enak sih. Terus tempat penyimpanannya ini udah gede, ada sirkulasi AC-nya juga. Jadi ini cukup lengkap, bahkan di atas juga dia udah ada panoramic sunroof yang bisa dioperasikan secara elektrik.
Nah, satu yang jadi perhatian gue adalah selain dia berkesan mewah gitu kabinnya, ini juga nyaman dan bahkan ketika kita pakai mobil ini lama-lama gitu ya, nggak heran kalau misalnya Jetour tuh selalu menggembor-gemborkan slogan traveler, traveler gitu ya, pokoknya traveler premium lah. Memang dia dipakai jalan lama tuh, joknya tuh enak banget gitu. Ini selain bahannya kulit gitu, kulitnya juga enak, dipegangnya juga enak gitu ya. Konturnya enak, terus ke tebelan sama kelembutan busanya tuh yang bikin kita nyetir lama itu nggak pegel men. Walaupun ini nggak ada fitur kursi pemijat gitu kayak mobil-mobil Cina lainnya yang itu jadi gimmick menurut gue, karena ternyata dengan mendesain sedemikian rupa si jok ini pun bikin pengemudi atau penumpang bahkan gitu nggak ngerasa pegel juga kok, walaupun nggak dipijit gitu. Tuh di punggungnya tuh enak banget gitu, sandaran kepalanya walaupun dia kayak pocong nyatu tapi ini juga masih tetap nyaman. Gue suka sih, pengaturannya juga udah elektrik, jadi ini yang menurut gue jadi salah satu keunggulan dari si Jetour Dashing ini. Walaupun dia nggak ada fitur-fitur canggih kayak gitu, itu nggak perlu, tapi dia tetap nyaman. Udah gitu juga ruang kabinnya ini luas banget karena dia juga punya wheelbase yang panjang. Nah, ini duduk di belakangnya. Ruang kakinya aman banget, kolong juga aman, terus lantainya rata. Ruang kepala juga aman banget dengan tinggi gue 178. Udah gitu dia juga ada sandaran tangannya yang ada 2 cup holder, dan pastinya ini joknya tuh cukup rebah gitu, jadi kita di belakang nggak cuma tegak doang gini. Ini yang gue bilang kenapa sih dengan adanya wheelbase yang panjang, jadi dia bisa punya space yang dimaksimalin, jadi nggak cuma sekedar ada jok gitu. Tuh enak banget ini cuy. Yoi, apalagi kalau misalnya ini dibuka semua full, wah udah dar nuansa dari kabin luas dan mewahnya tuh dapet banget. Terus sandaran kepalanya juga ini empuk-empuknya, waduh. Pokoknya nggak salah sih kalau misalnya gue bilang ini mobil nggak cuma mewah tapi beneran emang nyaman gitu didudukin. Oke, setelah kita ngebahas soal kenyamanan dan juga kemewahan dari si Dashing ini, sekarang pastinya kita cobain gimana impresi berkendaranya. Jadi secara overall ini mobil sebenarnya sama kayak teman-teman di grupnya lah ya. Dia pakai mesin yang cukup compact menurut gue, 1500 cc tapi disokong sama turbo. Nah dari mesin itu dia punya tenaga tuh 197 horsepower dan torsinya 290 Nm. Harusnya di atas kertas itu cukup aman lah ya gitu ya, dengan bodi yang sebesar ini gitu. Tapi memang gue rasain dengan adanya transmisi dual clutch-nya itu juga ngebantu mobil jadi jauh lebih agresif. Makanya tadi yang gue bilang di awal gitu ya, nggak cuma tampangnya doang yang gahar, dia juga punya performa yang gahar. Jadi kalau kalian memang suka mobil-mobil yang pecicilan, yang agresif, yang digas, ditoel dikit udah langsung kayak mau lompat-lompat, ini enak banget gitu. Dual clutch-nya itu juga ngebantu supaya si mobil itu jadi lebih agresif kayak gitu. Sementara untuk di kecepatan menengah ke atasnya ini juga cukup nyaman menurut gua. Getaran mesinnya juga nggak begitu berasa gitu, bahkan udah mirip-mirip sama kayak mobil Jepang lah. Jadi secara performa menurut gua ini cukup aman gitu, walaupun dia cuma pakai mesin yang 1500 cc. Sementara untuk konsumsi bahan bakarnya juga, nah tadi karena mesin juga nggak terlalu besar, jadi ada keseimbangan antara performa sama konsumsi BBM. Jadi rata-rata itu kalau di MID dan kebanyakan gue juga bermacet-macet ria gitu, itu sekitar 12 km per liter. Itu cukup lumayan lah untuk mobil turbo yang punya bodi sebesar ini. Terus gimana soal handlingnya? Nah, handlingnya juga ini cukup moderat, jadi dia punya bantingan yang keras menurut gua. Ini bagus buat sebuah SUV, jadi mengurangi gejala limbung kalau bermanuver, tapi ayunannya tetap nyaman gitu dan empuk. Itu yang maksud gua kombinasi yang cukup oke, jadi dia nggak perlu sosok empuk yang akhirnya mobil jadi terlalu ngayun dan akhirnya jadi nggak nyaman gitu. Nah ini dia punya tingkat bantingan yang stiff tapi ayunannya tetap lembut. Nah sementara untuk manuver-manuver juga memang dia berasa banget, berasa gedenya si mobil ini, tapi nggak nyusahin juga gitu. Jadi intinya mah dengan setirnya yang enteng, terus bodinya juga gede tapi visibilitasnya tetap enak, jadi tetap lumayan cukup moderat untuk di
kemudikan. Kira-kira kayak gitu lah. Nah, jadi sebagai kesimpulan, apakah mobil ini layak atau dipertimbangkan? Pastinya, ini layak dipertimbangin banget gitu. Apalagi dari range harga juga dia cukup bersaing ketat lah di segmen SUV B segmen. 400 jutaan, bahkan kalau misalnya kemarin di IEMS itu harganya ada promo di bawah 300, tapi ini sekarang 400 jutaan, 430 something lah ya gitu. Itu cukup lumayan lah dari segi harga. Dan gue suka warna merahnya tuh seger habis. Nah, kira-kira kayak gitulah. Kalau kalian ada komen-komen atau mau nanya-nanya, silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit sekarang ke belakang.